Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal ulangan harian dari fluida dinamis. Nanti rumusnya aku masukkan di jawaban soal latihannya ya, jadi sekalian rumusnya ditulis. Oke, untuk soal nomor 1, sebuah bak penampung berisi air setinggi 1 meter. Nah, ini nomor 1. Dengan gravitasi, jadi gravitasi 10 meter per second kuadrat dan pada dinding terdapat lubang kebocoran. Lihat gambarnya. Nah, di sini ya. Kelajuan air yang keluar dari lubang tersebut adalah berapa? Jadi, tingginya itu 1 meter. Tingginya 1 meter. Lalu, ya, kebocorannya itu ada di 20 cm dari tanah, ya. Oke, sekarang kita harus cari dulu tinggi yang di sini dari permukaan air, tinggi dari permukaan air. Nah, sampai sini, ke sini. Nah, kita harus cari dulu sisanya. Jadi, yang kita ambil adalah H yang dari permukaan air sampai kebocoran. Kalau di sini 1 meter, maka 20 cm itu 20 bagi 100 karena dijadikan meter jadi 0,2 meter. Jadi H di sini adalah 1 dikurang 0,2 ya, satuannya meter. 1 dikurang 0,2 hasilnya adalah 0,8 meter. Maka untuk mengukur kelajuan, jadi yang ditanyanya itu adalah kecepatan air jatuh ya dari lubangnya adalah V. Untuk menjawabnya, V sama dengan pakai rumus yang ini aja, kecepatan jatuh bebas 2 akar 2 GH. Lalu kita masukkan V sama dengan akar 2, gravitasi yang dipakai 10. Lalu H-nya ingat ketinggiannya dari permukaan sampai lubang itu berada sebesar 0,8 dikali 0,8. Ini kali ini habis 10 kali 0,8, 10 kali 0,8 jadi 8, 8 kali 2 itu adalah 16. Jadi V sama dengan akar dari 16. Jadi akar dari 16 4 meter per second jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 2. Untuk nomor 2 di sini adalah sebuah tabung berisi zat cair ideal. Pada dindingnya terdapat 2 lubang kecil, jauh lebih kecil dari penampang tabung, sehingga zat cair memancar terlihat seperti pada gambar. Perbandingan antara X1 dan X2 adalah berapa? Jadi X1 dan X2 adalah jarak jatuhnya air dari lubang kebocoran ke tanah, itu jaraknya berapa? Untuk X1 kita buat di sini X1. Kita harus cari dulu tinggi dari penampang air dari atas air. Jadi penampang air sini dari atas ke lubang kebocoran. Dari sini sampai sini itu adalah H1. Kita anggap H1 untuk yang X1 sebesar 20 cm. Kita ganti deh H1, nggak jelas. Sebesar 20 cm. Lalu H2 itu sisanya tuh yang mana ya, dari lubang ini, dari lubang kebocoran ini, tinggal sisanya adalah dari lubang ke tanah ya, tadi dari permukaan ke lubang kebocoran. Ini adalah H2-nya, H2 sebesar tinggi permukaan air ke tanah itu 100, jadi H2-nya itu tinggal kita kurang aja. Ini H2 untuk X1 ya, 100 dikurang 20, jadi dapatlah 80 cm. Ini kita buat merah deh, 80 cm. Ini aku nggak rubah jadi meter karena cuma perbandingan aja ya yang dicari. Oke, yang kedua untuk X2, ini lubangnya di sini nih X2. Nah, dia kan lebih jauh kan jatuhnya di sini. Maka lubangnya yang ini nih X2 kita tandai dengan warna biru. Nah, X2 dari yang diketahui itu dari dari bawah, dari permukaan tanah dari permukaan tanah ini ke sini itu 50 cm. Berarti H2-nya udah tahu, H2 itu 50 cm. Lalu H1-nya harus dari atas air
dari permukaan air sampai ke lubang. Ya sisanya ya. Karena ini 100, berarti 100-nya dikurang 50, berarti 100 dikurang 50. Hasilnya adalah 50 cm juga. Nah, karena ini mau nyari perbandingan, kita mau buat di sini perbandingan X1 banding X2. Rumusnya adalah untuk jarak terjauh di mana air jatuh dari lubang kebocoran adalah rumusnya 2 dikali akar dari H1 dikali H2. Ini kita buat 2 kali akar dari H1 dikali H2. Ini tinggal kita masukkan aja angkanya. 2-nya bisa dicoret, kenapa? Karena sama ya, 2 bagi 2 1. Akar H1-nya 20 dikali 80 dibanding akar dari ya di sini 50 dikali 50 kali 50. Oke, terus kita lanjut. Ini kita buat di sini akar dari 2 kali 8 16 1600 dibanding dengan akar dari 5 kali 5 25, nolnya ada 2 ya. Akar dari 16.000 ini 4, nolnya tambahin 1, 40 banding akar dari 25 berarti 50. Di sini hilangin nolnya aja 1. Nah, jadi 4 banding 5. Jawabannya adalah perbandingan antara X1 dan X2 atau jarak terjauh yang dicapai air ke permukaan tanah sebesar 4 banding 5. Di nomor 3 adalah sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal seperti gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan azas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar agar adanya gaya angkat pesawat terbang, maka kecepatan yang di atas ini harus lebih besar daripada kecepatan yang di bawah, sehingga tekanan yang di atas akan jadi lebih kecil daripada tekanan yang di bawah. Jadi akan menimbulkan gaya angkat ke atas yang maksimal. Berarti kecepatan yang atas PA lebih besar dari PB, betul, sehingga kecepatan atas lebih besar. Ini salah ya. Nah, ini yang lebih cocok adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada luas penampang A. Jadi A itu 10 cm persegi dan pipa B 4 cm persegi. Kecepatan aliran air pada pipa B ya. Jadi kecepatan aliran air pada pipa A itu 10 meter per second. Maka kecepatan pada pipa B adalah berapa meter per second? Jadi maksudnya gini, jika ada luas penampang yang besar, ini 10 cm persegi. Kalau yang kecil, yaitu yang B, lebih kecil ya luas penampangnya ini nih. Ini nih luas penampang ya. Ini luas penampang. Berarti kalau kita buat di sini adalah luas penampang A itu 10 cm persegi. Luas penampang di B, maksudnya ini adalah luas penampang B sama dengan 4 cm persegi. Kecepatan di A, maksudnya gitu, kecepatan aliran di A itu berdasarkan gambar 10 meter per second. Ini salah ya, kecepatan alirannya di A itu 10 meter per second. Pertanyaannya adalah kecepatan aliran yang di B itu berapa. Jadi kita pakai persamaan kontinuitas dari debit, karena debit yang di A akan sama dengan debit yang di B. Lalu kita lanjutkan rumusnya. Debit itu bisa pakai luas penampang di A dikali dengan kecepatan A sama dengan luas penampang di B dikali kecepatan di B. Tinggal kita masukkan nih, kalau di sini aku nggak rubah ya, satuannya cm persegi, ini juga cm persegi, maka akan habis cm-nya. Jadi kalau mau ditulis 10 cm persegi dikali 10 meter per second, ini kenapa ditulis biar tahu kalau tidak harus dijadikan meter persegi luasnya ya. Ini sama dengan AB-nya 4 cm persegi dikali VB, maka ini nanti tinggal dicoret aja. Nah sama.
ya. 10 kali 10 100 dibagi 4 aja. Jadi kecepatan di B. 100 dibagi 4 itu hasilnya adalah 25 meter per second. Jadi jawabannya yang A. Untuk nomor selanjutnya yaitu di nomor 5. Soalnya adalah air dalam bak setinggi 0,2 meter terletak 5 meter di atas permukaan tanah. Nah, ini adalah gambarnya. Di dasar bak terdapat lubang keran kecil. Jadi di dasar baknya sini ya, yang ini nih. Air memancar keluar dan jatuh di permukaan tanah pada jarak R. Jika gravitasi 10, maka nilai R berapa? Ini ya, R-nya jarak yang terjauh yang airnya akan jatuh. Jadi di sini rumus diketahuinya itu adalah H1. H1 tuh yang mana? Dari atas permukaan air, dari sini nih sampai lubang itu berada. Sedangkan lubangnya berada di dasar. Tinggi dari atas permukaan air ke lubang itu 0,2 meter. Nah, H2 itu tinggi dari lubang kebocoran, yaitu di sini ke tanah. Ya, ke tanah. Jadi ini kita lambangkan aja sama H2. Nanti simbolnya akan beda-beda, tapi pengertiannya atau konsepnya tetap sama ya. Oke, jadi rumusnya jaraknya. Ditanyanya adalah, maksudnya adalah jaraknya. Rumusnya adalah jarak atau X. Kalau di soal sebelumnya tadi kita bahas itu kan kita simbolkan dengan X. Jadi kalau jaraknya atau R sama dengan 2 kali akar dari H1 dikali H2. Nah, 2 dikali akar dari H1 nya 0,2, H2 nya 5. Jadi 2 kali 0,25 kali 0,2 kali 5 hasilnya adalah 1. 2 dikali akar 1 itu 1. Jadi 2 kali 1 ya tetap 2 meter di sini. Ini adalah jaraknya. Jadi nilai R-nya sebesar 2. Untuk soal berikutnya adalah pada gambar air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa memasuki pipa bagian bawah, yaitu 1 disimbolkan dengan 1 bagian bawahnya, dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per second. Gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Tekanan air pada bagian bawah, pada bagian atas ya, atau disimbolkan dengan 2. Jadi di sininya tekanannya berapa? Jadi diketahuinya tekanan 1 ini adalah 120 kPa. Ini kita buat Pascal dulu ya, nanti baru kita buat kilopascal lagi. Jadi dikali 1000 ya 102 kilopascal ke pascal dikali 1000 120.000 pascal PA. Lalu mengalir ke atas dengan kecepatan 1. Kecepatan pipa di 1 adalah kecepatan airnya 1 meter per second. Gravitasi yang dipakai 10 meter per second kuadrat. Lalu massa jenis air itu adalah 1000 ya kilogram per meter kubik. Nah, tinggi pipa bagian 1 itu 0. Untuk tinggi pipa bagian 2 atau H2 dari sini ya, dari sini ke sini itu 2 cm. Ini kan kalau ini lingkaran pipanya ya. Jadi tingginya 2 cm, ini bukan 2 cm ya, ini salah, ini 2 meter. Jadinya 2 meter. Lalu jari-jari pipa yang satu yang lebih besar R1 sama dengan 12 cm. Jari-jari duanya adalah 6 cm. Kalau jari-jari tidak kita buat ke meter karena bisa dicoret ya. Jadi yang ditanya adalah tentukan tekanan di 2. Untuk menjawabnya kita turunin sedikit. Nah, kita mau jawabnya seperti ini. Ini kita turunin dulu sebentar ya. Oke, sekarang kita mau jawabnya. Tekanan 2 atau P2 itu kita bisa cari dengan hukum atau azas Bernoulli, di mana tekanan 1 ditambah ya
Setengah dikali rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 sama dengan, ini akan sama, jadi tekanan 2 cuma diganti jadi 2. Setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Nah, dari sini kita tinggal masukin angkanya ya. Untuk tekanan 1 tadi sebesar 120.000 Pascal. Jadi kita masukin 120.000 Pascal ditambah setengah, massa jenis airnya 1000, berarti dikali 1000. Kecepatan 1, nah ini kan ada kecepatan 1, ada kecepatan 2, maka sebelum ke sini ke hukum Bernoulli kita mau bahas dulu debitnya, dimana Q1 sama dengan Q2. Lalu kita jabarkan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, luas penampang 1, ini luas penampang 2. Luas penampang 1 karena belum diketahui luasnya, kita jabarkan lagi pakai jari-jari. Jadi pi R1 kuadrat kali V1 sama dengan pi R2 kuadrat kali V2. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal masukin. Ini coret dulu ya, karena V sama R1 kuadrat. Tadi R1 itu yang di bawah 12 kuadrat ya. Yang ini jari-jari 1. Ini masih senti, tidak kita buat karena senti sama senti jadi habis nanti. 12 kuadrat dikali V1 nya adalah 1 sama dengan terus jari-jari 2 nya 6 kuadrat dikali V2. Nah, kita mau nyari V2 nya. Lalu ini 12 kuadrat dikali 1, untuk nyari V2 dibagi 6. Nah, 6 kuadrat. Jadi kita bisa buat seperti ini, kuadratnya disatuin aja deh. Nah, biar lebih enak, sama dengan V2. 12 dibagi 6, ini 12 dibagi 6 itu sisa 2. 2 pangkat 2, ini kan masih ada 2. 2 pangkat 2 itu 4, dikali 1 ya tetap 4. 4 meter per second untuk kecepatan 2-nya. Nah, di sini kalau udah dapat kecepatan 2 baru kita boleh masuk ke Bernoulli. Nah, ke sini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Dikali tadi kan setengah dikali massa jenisnya 1000, V1 kuadrat, V1 nya kebetulan 1, kalau dikuadratin juga akan dapat 1. Ini 1 kuadrat ya, 1 ditambah massa jenisnya 1000, gravitasinya 10, ketinggian satunya itu adalah 0 ya, dia di bawah tanah ya. Jadi 0 sama dengan P2 nya yang ditanya ditambah setengah massa jenis itu 1000 ya, lalu dikali dengan V2. V2 nya adalah 4, dipangkatin 2, 4 pangkat 2 itu 16, ditambah ini bisa kita geser, rho nya itu 1000, gravitasi 10, H2 nya sebesar 2 meter ya, ini 2 meter dikali 2. Oke, lalu kita lanjut 120.000 ya, ditambah ini tinggal kita bagi aja, boleh setengah bagi 1000, jadi sisanya adalah 500 karena dikali 1 ya tetap 500. Ini 0 sama dengan P2 nya tetap, ini kita boleh bagi 2 sama 16, jadi sisa 8. 8 kali 1000 hasilnya adalah 8000. Lalu kita tambah dengan 2 kali 10 kali 1000 jadi 20.000. Oke, sekarang kita lanjut 120 ditambah 120.000 tambah 500 jadi 120.500 sama dengan deh P2 ditambah 20.000 tambah 8.000 jadi 28.000. Jadi dapat nih P2 nya boleh ke sini aja, tetap di sini 120.500 tinggal dikurang, ini kan pindah ruas ya. 28.000 pindah ruas jadi negatif 28.000. Nah, ini kalau dikurang 500 nya tetap, lalu 10 dikurang 8 2, sisa 9. 10 dikurang 8 berarti ini sisa 11 ya. 11 dikurang 2 9. Nah, di sini P2.
Jadi 92.500, tapi ini satuannya Pascal. Karena pilihannya KPA, nanti tinggal dibagi 1000. Kalau ini dibagi 1000, maju aja ya ke depan ya. 1, 3 kali 1, 2, 3. Jadi sebesar 92,5 ya. 1, 2, 3. Oke, 92,5 kPa, kilo Pascal. Jadi yang D. Ya, jawabannya adalah tekanan di duanya sebesar 92,5 kilo Pascal. Untuk soal selanjutnya adalah di sini air terjun setinggi 8 meter dengan debit 10 meter kubik per second dimanfaatkan untuk memutar generator listrik mikro. Jika 10% energi air berubah menjadi energi listrik dan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka daya keluaran generator listrik adalah berapa? Berarti kita bisa tulis diketahuinya dulu. Air setinggi berarti H-nya 8 meter, debitnya itu Q atau Q 10 meter kubik per second, lalu 10%, efisiensinya yang dipakai 10%, gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah daya generatornya berapa atau disimbolkan dengan P. Jadi kalau mau jawab kita bisa pakai P sama dengan efisiensi yang dipakai ya, dikali dengan rho, dikali dengan Q, dikali dengan G, dikali dengan H. Nah, ingat untuk air itu massa jenisnya memang ketetapan ya, di soal sebelumnya udah ada sih 1000 kg per meter kubik kalau nggak tahu atau lupa ya. Jadi yang dipakai itu 10%. 10% itu kita bisa tulis deh 10%, 10 per 100 dikali dengan 1000 massa jenis air, Q-nya debitnya 10, gravitasi juga 10, ketinggiannya adalah 8. Nah, ini dikali. Lalu ini tinggal kita selesaikan 100. Boleh coret ini sama ini ya. Jadi sisanya adalah 8-nya tetap 1, 0-nya 1, 2, 3, 4. 80.000 satuannya itu adalah watt. Nah, ini karena pilihannya kilowatt jadi dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 itu per 1000. Jadi dicoret 3. Maka hasilnya sama dengan 80 kilowatt. Nah, 80 kilowatt adalah yang C, yang ini ya. Oke, untuk soal selanjutnya adalah pada gambar di bawah air mengalir ini melalui pipa penturimeter. Di sini jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm persegi dan 4 cm persegi, maka kecepatan air yang memasuki pipa penturimeter adalah, di sini kalau kita lihat pipa penturinya tanpa manometer ya. Dimana di sini yang diketahuinya adalah H-nya 45 cm. Jadi kita tulis H sama dengan 45 cm. Ini kita buat jadi meter, dibagi 100 jadi 0,45 meter. Lalu massa jenis air pastinya 1000 kg nih per meter kubik. Lalu A1 sama A2, luas penampang 1 yang mana yang besar nih saat memasuki, berarti 5 cm persegi. Yang kecilnya ini adalah A2. A2-nya 4 cm persegi. Yang ditanyanya adalah kecepatan air memasuki pipa. Jadi di sini ya, kecepatan 1, V1-nya berapa? Maka kita mau jawabnya dengan cara memakai rumus pipa penturimeter V1 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H dibagi dengan luas penampang 1 per penampang 2 dikurang 1. Nah, dari sini kita bisa turunin ke bawah sedikit. Ini tinggal kita masukin ya. V1 sama dengan akar dari 2 gravitasi 10 tadi ya. Kita mau pakai gravitasinya 10, H-nya itu tadi 0,45. Jadi 0,45
dibagi dengan A1 per A2. A1 nya 5, A2 nya 4 ya. Ini kita nggak jadiin meter, kenapa? Karena A1 per A2 cm persegi dibagi cm persegi habis. Jadi ini kita kuadratkan ya. Oh, ini kita kuadratkan rumusnya ya, kurang kuadrat. A1 per A2 dikuadratin. A1 dikuadratin 5 pangkat 2 25, A2 4 pangkat 2 16 dikurang 1. Nah, ini tinggal kita turunin sedikit. Jadinya tinggal kita hitung nih, ini 2 kali 10 20, 20 kali 0,45 berarti V1 nya sama dengan akar dari 9 ya, 20 kali 0,45. Lalu 25 per 16 dikurang 1, 1 itu samakan penyebut dengan 16, jadinya satunya itu bisa juga ini berarti 25 per 16 dikurang ya, 1 itu berarti 16 per 16 karena samakan penyebut dengan 16. 25 dikurang 16 itu 9, jadi per 9 per 16. Nah, ini tinggal 9 bagi 9 habis, ini 1, ini 1. Maka ini kita bisa lanjutkan, V1 sama dengan akar dari 1 dibagi 1 per ini 16 ya. Nah, ini 1 per 16 karena 25 itu tadi 9 per 16. Jadi 1 per 16 hasilnya adalah 16. Jadi 1 dibagi 1/16. Jadi sama dengan 1 kali 16 ya, 16. Jadi akar 16 adalah 4 meter per second karena satuan kecepatan. Jadi 4 meter per second adalah yang B. Untuk soal selanjutnya adalah sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap. Masing-masing sayap luasnya itu 40 meter persegi. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap adalah 250 meter per second, kelajuan udara di bawah sayap itu 200 meter per second, tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udara atau massa jenis udaranya adalah 1,2 kg per meter kubik. Jadi ini kita bisa tulis diketahuinya adalah pertama, sayapnya masing-masing luasnya 40 meter persegi. Karena dia ada 2 buah sayap, maka luasnya jadi 2 kali 1 sayap yaitu 40, maka jadi 80 meter persegi. Lalu aliran udara di atas sayap itu kita anggap sebagai VA. Kecepatan di atas sama dengan 250 meter per second. Kecepatan di bawah ya, ini adalah VB 200 meter second. Lalu di sini ada massa jenis atau kerapatan 1,2. Ini kerapatan udara ya, atau massa jenis udara 1,2 kilogram per meter kubik. Yang ditanya adalah di sini gaya angkat pesawat tersebut. Disimbolkan dengan F. Jadi untuk menjawabnya F sama dengan ya, untuk gaya angkat pesawat adalah setengah kita kalikan dengan massa jenis dikali dengan luas penampang sayap, karena sayapnya ada 2 maka tadi kita kali 2 dikali dengan kecepatan aliran udara di atas sayap kuadrat dikurang kecepatan aliran udara di bawah sayap kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukin aja angkanya. Ini kita turunin sedikit ya. Jadi F sama dengan 1/2 dikali rho. Massa jenisnya adalah massa jenis udara atau kerapatan udaranya 1,2. Lalu dikali luas penampang sebesar 80. Jadi dikali 80 dikali dengan di sini kecepatan di atas 250 kuadrat dikurang yang bawah itu 200 kuadrat ya. Ini tinggal kita hitung. Ini 2 dibagi 80 hasilnya adalah 40. Jadi F sama dengan bisa 1,2 kali 40 berarti ini 12 kali 4 sama ya, 1,2 kali 40 ini kan jadinya 12 kali 4 itu 48 dikali 250 kuadrat ini 25 pangkat 2 itu 62500 ya. Di sini adalah
62.500 dikurang dengan 200 kuadrat, berarti 4, nolnya jadi ada 4. Oke, nah seperti ini. Tinggal F sama dengan 48 dikali 62.500 dikurang 40.000, jadi hasilnya adalah 22.500. Tinggal dikaliin aja 48 dikali dengan 22.500. Hasilnya adalah, ini agak digeser lagi, jadi F sama dengan gaya angkatnya 1.080.000, satuannya adalah Newton. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi kilonewton, jadi dibagi 1000 ya, jadi 1000-nya dicoret, maka akan jadi 1080 kilonewton. Nah ini juga bisa ya, ini adalah gaya angkat pesawatnya.